Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah masih memberikan kita nikmat begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu. Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lain sebagainya. Nah, nikmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita secara gratis. Hanya saja kita sebagai manusia kadang-kadang kita salah menggunakan. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabat dan para tabi'in dan orang yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan kesempatan ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang kewajiban puasa dan keutamaan puasa dalam mengajarkan nilai-nilai pendidikan dalam puasa Ramadan. Nah, kita pertama membahas tentang kewajiban berpuasa. Kita sebagai seorang yang muslim, seorang Islam pasti mengetahuilah bahwa kewajiban berpuasa ini adalah wajib bagi seorang yang beriman atau seorang Islam. Nah, dalam mana Allah wajibkan bulan ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Agar apa? Agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa suci Ramadan itu dilakukan 1 bulan penuh dalam setahun sekali. Nah, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu sudah melaksanakan perintah tersebut. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling berkah. Nah, di saat ini kita sudah berjumpa pada bulan Ramadan yang Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati. Saudara-saudara kita di luar sana, mereka ingin untuk menikmati bulan puasa. Hanya saja namun kesempatan yang tidak sempat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Nah, kita yang diberikan kesempatan untuk kesehatan, maka kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Allah mengabarkan bahwa sebaik-baik manusia yaitu orang yang paling banyak takwanya. Kemudian kita kembali ke tadi sudah dibahas tentang hukum berpuasa. Jadi puasa itu adalah wajib bagi seorang muslim yang beriman. Kemudian yang kedua yaitu keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan inilah bulan yang dimana Allah memilih di antara 11 bulan. Hanya saja bulan suci Ramadan ini ketika dipilih untuk kita berpuasa, maka bulan suci Ramadan juga dipilih sebagai salah satu turunnya ayat suci Al-Quran atau Al-Quranul Karim. Dalam mana dalam
firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Syahr Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Selain itu untuk apa lagi? Untuk membedakan antara hak dan yang batil. Ini kita sebagai seorang yang muslim, maka ini Al-Quran adalah sebagai sumber untuk petunjuk dunia dan akhirat. Yang kedua, keutamaan bulan puasa, yaitu pintu-pintu surga itu dibuka, kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup, kemudian setan itu dibelenggu. Dalam mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dan Bukhari bahwa apabila tiba bulan puasa, maka pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup dan setan itu dibelenggu. Artinya setan-setan itu diikat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimakumullah menyatakan bahwa ayat ini diturunkan, kemudian Allah memilih bulan ini, dan ayat di dalam tafsiran Ibnu Katsir rahimakumullah menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah menguji bulan puasa. Artinya apa yang dimujinya? Bulan puasa adalah bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran. Dari beberapa bulan, Allah hanya memilih bulan suci Ramadan untuk diturunkan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, keutamaan bulan suci Ramadan yaitu ada suatu malam yang paling mulia di antara 1000 bulan. Nah, dalam mana dalam Al-Quran surah Al-Qadar Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana diturunkan Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang digambarkan bahwa malam yang paling baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ayat ini menjelaskan bahwa di antara malam di dalam bulan puasa itu hanya salah satu malam yang paling baik. Yang paling baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Paling baik dari 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang dimana diturunkan kitab suci Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir, apa nilai-nilai pendidikan yang kita petik dari puasa Ramadan tersebut? Ada beberapa nilai-nilai pendidikan yang saya mengambil dalam puasa tersebut. Ternyata puasa ini mengajarkan kita tentang kejujuran. Karena seorang muslim ketika dia berpuasa, maka ditargetkan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini ketika puncak dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan yang kita ambil dari puasa tersebut adalah memiliki jiwa
ukhuwah atau memiliki jiwa sosial kepada saudara-saudara kita. Yang dimana kita sebelum bulan puasa kita tidak sempat misalkan tidak memberi sedekah, kemudian tidak membagi takjil dan lain sebagainya. Tapi ketika bulan puasa itu datang, itu masyarakat semua berbondong-bondong untuk membagi. Bahkan ketika bulan puasa, ketika sudah mau dekat maghrib, itu luar biasa. Itu dari masyarakat itu menyumbang misalkan dengan takjil untuk berbuka puasa. Ini adalah salah satu rasa cinta kita terhadap saudara-saudara kita. Makanya bulan puasa itu mendidik kita tentang kita saling mencintai terhadap saudara-saudara muslim. Sehingga bulan puasa ketika datang itu banyak orang yang bersedekah untuk mencari pahala di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu bulan puasa disebut sebagai bulan maghfirah, bulan pengampun. Jadi dari pagi sampai malam itu bulan yang disebut sebagai bulan maghfirah, pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Kemudian yang terakhir adalah bulan puasa itu mendidik kita tentang kedisiplinan untuk hamba-hamba seorang yang beriman. Kenapa? Ketika seorang yang berpuasa, pasti dia sudah menahan, dia tidak bisa makan kecuali ketika waktunya sudah mendekat maghrib. Waktunya sudah maghrib, kemudian sebelum imsak, itu diperbolehkan untuk makan. Tapi ketika sebelum maghrib kemudian sesudah imsak, maka kita tidak diperbolehkan untuk makan. Maka di sini ada waktu-waktu tertentu untuk kita berbuka puasa. Nah, di sini misalkan dengan kita berbuka puasa itu harus sudah maghrib, sudah mendekati maghrib. Nah, jangan sampai baru asar kita sudah berbuka. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk kita berbuka puasa. Maka ketika sudah jam untuk berbuka puasa, maka kita berbuka puasalah. Nah, itu saja yang saya sampaikan untuk kita semua dan anak pribadi. Dengan bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan, karena salah satu keutamaan Allah mengangkat derajat kita adalah kekuatan kita memaafkan saudara-saudara kita. Karena saudara-saudara kita yang beriman itu adalah kita diibaratkan seperti satu bangunan yang dimana ketika mereka sakit kita juga merasakan sakit. Nah, dalam mana karena kita semua adalah saudara. Ketika seorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka ia adalah saudara kita. Maka kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur bahwa kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan. Semoga dengan mendapatkan bulan suci Ramadan ini dosa-dosa kita yang kita pernah lakukan mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini adalah bulan maghfirah, bulan pengampun untuk siapa saja untuk mau bertobat. Sekian dari saya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna huwa taba'an lima jistu. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.